Jadi memang semuanya tuh nempelnya di kepalanya Kak Sinta. Siapa? Oke, bentar. Coba saya cek belakang dulu. Lu Sinta dulu. Oke. Kayak itu ya. Oke. Sip. Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Malam ini di Medium bersama saya Nick Oliver, sudah hadir juga teman Indigo yang memang memiliki kemampuan untuk melihat sekaligus juga berinteraksi dengan mereka yang berada di dimensi yang berbeda. Tasya Siahaan dan juga penggambar astral kita pada malam hari ini ada Ervan. Dan tentunya teman misteri di rumah, Ervan dan juga Tasya sudah siap untuk mendampingi teman-teman medium yang berbagi kisah pengalaman mistis mereka. Dan selain Tasya dan Ervan sudah hadir 30 panelis yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Dan Tasya, Ervan, mungkin kita kembali ke posisi awal kita seperti biasa. Namun sebelum saya mengundang medium selebriti kita pada hari ini, Tasya mungkin bisa diceritakan, ada energi apa yang kamu rasakan hari ini? Kalau aku ngerasainnya hari ini banyak sakit, kesakitan, kelam, terkunci. Jadi banyak rasa yang kayak ketutup, semuanya ketutup, rasa ini tuh ketutup sama satu energi. Baik. Jadi yang kamu rasakan adalah energi sakit, namun bagaimanapun masih terselubung oleh energi-energi lain sebenarnya, masih terkunci. Nah mungkin saat ini juga Ervan sedang mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana energi yang dirasakan oleh Tasya pada malam hari ini. Dan kalau kita perhatikan kesakitan, dan rasa sakit ini sebenarnya bisa hadir dari antara ke-30 panelis kita ataupun juga para medium yang memang akan bergabung dengan kita di Medium pada malam hari ini. Baik, saat ini Ervan juga masih melakukan ilustrasi dan saya melihat saat ini Ervan menggambarkan ada beberapa sosok sepertinya ya. Iya, kalau dari yang saya tangkap sama seperti Tasya, jadi seperti ada jiwa-jiwa yang terperangkap. Baik, mungkin bisa diperlihatkan ke kamera supaya teman misteri di rumah bisa melihatnya. Ervan sambil dijelaskan, ini adalah artinya sosok-sosok yang kamu tangkap ya, bahwa ini adalah sosok-sosok yang memang entah kenapa ada rasa sakit. Benar, dan seperti terperangkap, seperti yang dijelaskan Tasya tadi. Baik, dan tentunya juga mungkin seperti tadi sudah disampaikan bahwa bisa saja energi ini adalah energi yang hadir di antara kita pada malam hari ini dikarenakan dari ke-30 panelis kita ataupun juga karena para medium yang akan bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan saat ini saya akan mengundang tentunya medium selebriti yang akan membagikan pengalaman misterinya di malam hari ini. Ada Sinta Bahir. Sinta Bahir, artis sinetron, bermain dengan teman kecilnya yang tidak kasat mata. Halo. Selamat malam, Sinta. Malam. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam ini. Saya akan persilakan, silakan untuk duduk. Tasya, Ervan, teman-teman panel silakan duduk. Baik, namun Sinta sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Medium pada malam hari ini. Namun sebelum Sinta membagikan pengalamannya juga saya ingatkan kepada teman misteri bahwa Sinta pun sudah sempat mengirimkan beberapa foto ya dari memang area yang dialaminya pengalaman-pengalaman misi sendiri. Tapi saya akan persilakan saat ini untuk Sinta menceritakan secara langsung baik kepada teman misteri di rumah, ke Tasya, ke Ervan dan juga ke 30 panelis. Silakan. Kalau dari kecil ya, sebenarnya kecil itu saya sering main tapi orang lihatnya saya main sendiri, padahal ada temennya suka main di belakang rumah. Dan saya punya cerita ya aneh ya, mungkin buat saya aneh gitu. Saya tinggal di rumah situ kan 2011. Pindah karena saya pisah, saya pindah dan beli rumah baru gitu, pindah. Saya nemu sebuah benda
Dan saya dari dulu nggak pernah percaya dengan benda-benda kayak akik, batu, apapun nggak percaya. Itu keris sampai saya masukin di grup keluarga, nggak ada yang punya. Ini siapa punya, pembantu semua saya tanya, nggak ada yang punya. Dan saya nanya lah ke orang yang bisa, dia bilang ini kayaknya ada isinya gitu. Tolong dirawat, tapi sampai sekarang saya nggak rawat, tapi saya bawa ke tempat rumah saya yang baru. Tapi yang kayak ngejaga mungkin ya gitu. Banyak hal aneh sih dalam hidup saya gitu. Keris ditemukan di rumah yang lama? Rumah yang lama, jadi saya mau pindah. Saya mau pindah, saya udah packing barang. Menemukan dan si keris tersebut. Selama ini saya kan nggak pernah pegang-pegang barang-barang seperti itu. Saya sampai taruh di grup keluarga, itu grup besar. Grup kecil, grup besar saya tanyain. Teman-teman saya juga saya tanyain, pernah nggak kamu naruh barang di rumah saya? Nggak ada yang ngaku. Dan akhirnya keris tersebut Anda bawa ke rumah? Saya bawa sampai sekarang dan saya nggak ngurusin karena saya memang walaupun udah dipesanin kan ya diurusin lah gitu. Karena saya nggak paham hal itu. Tapi dia nggak ganggu, nggak apa sih. Ada kejadian anehkah yang Anda alami di rumah baru Anda? Suka kayak ada di lemari, suka kan saya simpan di lemari. Suka guru kayak angin apa gitu loh. Si keris ini di dalam lemari? Saya nggak tahu dari mana. Di area tempat keris itu disimpan artinya ya? Mungkin Ervan juga saat ini sedang menggambarkan, mungkin bisa sambil melihat kalau nggak salah tadi adalah ruang kamar ya? Dan saya nyimpan barangnya di kamar juga. Memang disimpan di kamar. Ada kejadian anehkah yang pernah Anda alami ketika berada di kamar mungkin di rumah baru ini? Di rumah baru ini sih nggak sih. Yang lama itu lebih sering. Ponakan lagi main PlayStation, itu di belakang ada pocong. Terus suka menyerupai penghuni saya. Rumah ya? Menyerupai Anda bahkan ya? Iya, jadi ponak-ponakan saya yang tinggal di rumah saya tuh orang-orang kerja semua suka dipikir, loh tadi kayak ibu masuk kamar gitu. Padahal bukan saya. Tapi sambil menunggu Ervan selesai menggambarkan lokasi area rumah dari Sinta, mungkin saya bisa minta tolong kepada Tasya juga untuk menerawang terlebih dahulu sosok Sinta sendiri. Karena sepertinya kalau dari kecil punya teman main, jadi udah terbiasa sudah terbiasa, apakah memang sensitif atau seperti apa? Boleh Sinta untuk berdiri? Silahkan. Nih. Aku minta tangannya. Kak Sinta ini memang sensitif dari kecil sampai udah gede juga sebenarnya sensitif, tapi sensitifnya bukan di mata, jadi rasa. Dirasa, terus makanya dia bisa bilang, oh di sini ada siluman ini, siluman itu. Cuman kebayang itu ada di kepala, tapi nggak bisa lihat dari mata. Terus yang membuat tadi paha besar itu sebenarnya bukan niaga, itu genderuwo. Sampai sekarang ada. Kalau sakit suka datang. Ya, iya itu. Sampai sekarang ada dan emang seneng. Jadi dia memang suka sama Kak Sinta. Dan itu harus dilepas ya, yang kayak gini. Iya, karena bahaya. Menguras energinya sebenarnya. Menguras energi, tapi sebenarnya bahayanya bukan ganggu yang negatif. Emang niatnya jaga, tapi itu nggak bagus untuk menjaga gitu. Terus, jadi solusinya harus dibuang. Terus kalau teman kecil? Teman kecilnya sekarang udah nggak ada. Tapi memang ada anak perempuan. Tapi ini bukan yang dari kecil ini. Emang ada anak perempuan yang ngikutin. Tapi Kak Sinta sendiri juga sebenarnya menerima itu. Jadi ya udah kalau mau main nggak apa-apa asal nggak ganggu. Ya karena saya selalu gitu. Saya percaya bahwa makhluk itu ada gitu. Ya. Tapi saya bilang kita punya dunia yang beda. Jangan saling ganggu. Dan mereka menuruti itu. Mereka menghargai permintaan dari Sinta sendiri ya. Jadi mereka punya batasannya, dekat tapi nggak ganggu banget gitu. Baik. Sinta silakan, Tasya, boleh kembali. Ya kenapa tadi Sinta? Tapi saya juga sering ya ketemu orang yang saya nggak pernah kayak sorry dukun gitu, saya nggak percaya. Tapi orang gitu ketemu saya tiba-tiba bilang gini, kamu tuh ini ya ada yang jagain ya, kakek kamu ya gini. Dan berapa kali itu orang, saya nggak percaya itu, saya bilang ada yang jagain kamu ya gitu. Nggak percaya sampai detik ini. Tapi di keluarga saya tahu semua. Saya tuh 9 saudara, saya nomor 7. Jadi walaupun saya paling muda, tapi kalau ngomong apa di keluarga tuh paling didengar. Mungkin ada energi sendiri yang tapi yang aku lihat justru penjaganya bukan kakek, perempuan. Tapi memang agak nggak terlalu deket gitu, agak jauh dia.
hanya memantau mungkin ya sebenarnya ya. Iya. Baik, itu ada Saya ngerasain. sosok leluhur. Baik, kenapa? Merinding. Terkadang memang itu ada sebenarnya merinding itu adalah sosok keberadaan sosok-sosok tersebut berada dekat Dan kita. gak jauh, Iya. paling segini bedanya. Oke, sebelumnya mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu hasil gambar dari Ervan bisa diperlihatkan ke Ya. kamera, silakan. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Kak Sinta itu, di kamarnya saya melihat ada sosok ibu-ibu. Kemudian ada anak kecil juga perempuan. Baik. Dan ada satu hal lagi yang menarik di perhatian saya, itu sebelah sininya. Di sisi Daerah kanan artinya sini ya. pantulan kacanya apa Kak? Di sisi sebelah sini apa? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Itu kaca Iya. Dia memantulkan apa itu? Arah mana? keluar, Bagian kamar mandi atau lemari kah? Atau jendela luar atau apa? jendela luar. Nggak tahu, saya merasakan ada apa tadi? Apa? Ada energi belakang. Iya. Oke. Jadi kayak merasa kayak saya tertarik di sosok itu loh. Saya nggak tahu energi apa yang menarik perhatian saya. Boleh saya? Daerah di pantulan kaca ini. Oke. Jadi mungkin sedikit gambaran Ervan menangkap bahwa memang ada sosok perempuan dan juga sosok anak. Sebenarnya anak tadi apa ya mungkin memang mengikuti terus ya. Iya, sebenarnya memang ya. mengikuti. Tapi Ervan lebih tertarik adalah pantulan dari kaca sini. Dia memantulkan ke arah sini artinya. Iya. Oke. Sisi Saya apa? sebelah sini. Di sini ya? Iya, Iya. saya di sini ada kaca. Sebelahnya. Di sini ada kaca? Iya, saya nggak ngeliatin kan, nggak Iya, ngeliatin. Tapi di memang gambar ini tidak di ada posisi- kaca. Tapi saya memang di posisi sini ada kaca. Nggak tahu, saya itu seneng aja harus ada kaca. Oke. Dari sebelah sini Iya, dipantulkannya ke arah sini ke apa? balkon. Balkon luar, Iya. artinya balkon luar kamar Iya. ya, artinya Iya. ya. Oke, kenapa? Apakah energinya memang Ervan tangkap Ya mungkin ada sesuatu yang cukup besar di area balkon? tersebut. Oke, artinya memang ada energi di area balkon ya sebenarnya. Iya. Baik. Nah, tapi Sinta, aku ingin bertanya, ada nggak sih kejadian-kejadian yang dialami ketika berada di kamar? Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa sosok dan bahkan di area balkon pun juga Ervan merasakan ada sosok besar, energi besar yang ada Kalau dalam balkon situ ya. iya. Oke, ada kejadian apakah yang pernah dialami mungkin? Biasanya tuh kalau mimpi apa yang akan terjadi sama keluarga saya biasanya. Keluarga saya atau teman dekat atau apa yang mau terjadi itu suka mimpi. Saya bilang mimpi ini ada angin besar, terus kayak saya mimpi pas waktu kayak dulu saya mau pisah dengan suami saya bohong sama saya kan. Itu saya mimpi, saya pergi di suatu tempat, pergi sama suami saya, tapi suami saya ninggalin saya. Dia pergi sama orang lain yang saya nggak jelas gitu. Saya tanya itu kembangnya mimpi. Tapi berkali-kali saya mimpi itu dan ternyata memang benar ada perempuan lain. Oke. Jadi tanpa disadari sebenarnya Sinta ini punya energi tertentu yang Iya. memang bisa mendapatkan komunikasi Iya, ataupun benar. juga area tertentu ya dari makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Jadi kayak keluarga, almarhum ibu saya kan sakit dulu, sakit gula, diabetes. Itu saya ngobatin ibu saya, berusaha terus ya, pergi ke dokter semuanya sampai udahlah saya lakukan yang terbaik. Tapi saya itu pernah dimimpiin, saya merasa rumah itu yang rumah masih kecil, saya kecil. Oke. Rumah yang belum direnov, masih kecil, masih ada meja besar itu yang untuk lumbung padi. Oh iya. Itu dia pakai celana kolor gitu ya, dia telanjang dada, rambutnya gondrong, dia ketawa, giginya ini, dia ketawa, hahaha percuma mau diubah, dan pas akhirnya ibu saya harus amputasi kaki, itu saya semua air saya di rumah bau nggak enak. Saya bilang, Astagfirullahaladzim, kok sampai ke Jakarta ya? Saya bilang kayak bau Iya. luka Iya. kaki gimana sih gitu. Udah nggak lama rumahnya tante saya tuh, ibu saya dibawa ke rumah tante saya, apa tuh namanya ini ubin naik semua, maghrib. Oke. Terus nggak lama ibu saya harus amputasi, ternyata mati, jaringannya udah nggak bisa terselamatkan. Oke. Itu jadi saya dulu memang sering dikasih kayak mimpi. Saya bilang aku ketemu orang ini gitu loh, mimpi. Saya ngomong sama orang tua kan, gitu. Tapi satu pertanyaan juga. Tadi Tasya sempat mengatakan bahwa sosok yang menjaga dari Sinta ini adalah genderuwo, ya kan? Yang nempel. Yang nempel, ya kan? Yang nempel. Dan itu saya nggak nyari ya. Nggak Iya, nyari, iya, iya. iya, Memang benar. dia ada energi tertentu yang akhirnya tertarik dengan Sinta artinya ya. Nah tapi satu, terkadang genderuwo ini suka berinteraksi terutama dengan manusia perempuan adalah
kalau istilah orang umum rep-repan. Rep-repan ya. Iya. Ya kan, pernah nggak mengalami seperti itu? Sering rep-repan itu. Oke, jadi sebenarnya rep-repan pun juga berapa kali mengalami itu ya? Iya. Oke. Jadi kadang-kadang depan muka gitu nyata gitu. Oke. Jadi udah balik ke sini, mukanya nongol lagi. Tapi kalau aku barusan nih ya, jadi ini kayaknya emang udah panjang. Kenapa sampai ada genderuwo, sampai tadi ada kejadian sama mamanya, itu memang udah panjang dari dulu. Mungkin pernah ada yang melakukan perjanjian, nggak selesai, dia lanjut terus tuh, dia gangguin terus sampai bawah-bawahnya. Jadi bukan berarti orang, kenapa? Goyang? Iya. Oke. Ini kursi di studio Kenapa? bergoyang dan sendirinya. Kenapa? Oke, jadi Sinta, coba. kenapa? Karena Sinta ini kan sebenarnya, kalau tadi kamu bilang sebenarnya sensitif tapi dari rasa. Iya, dari Bukan rasa. apa yang kamu rasa dan kamu di sebelah sana? Kalau menurut Sinta apa? Enggak. Apa? Enggak. Tidak mau menyebutkan? Dada sesek aja sih. Sesak. Oke, Tasya mungkin bisa Ya, dijelaskan? di situ ada nenek-nenek. Oke. Tuh ya, bentar ini dulu. Nggak suka diceritain. Nggak suka diceritain? Suka diceritain. Oke. Oke, Ervan boleh coba ya, biar bisa lihat ada apa. Oke, tunggu dulu ya, jangan ganggu dulu, saya selesaiin dulu ceritanya. Nggak suka diceritain. Kenapa nggak suka diceritain? Oke, ini ada yang nempel di Kasinta ya, setengah-setengah. Oke. Kasinta bisa lawan, Bisa dilawan? bisa dilawan, jangan dimasukin. Oke. Nggak suka diceritain. Iya, oke. Saya menangkap sebenarnya Sinta ini artinya sensitif untuk Sensitif berinteraksi banget, ya? iya, tapi dia bukan mata. Iya. Malah justru yang hati ini, yang Oke. ini apa, yang bahaya. Oke. Kamu lepas dulu, jangan nempel-nempel. Yuk. Ada tisu, boleh minta tisu? Boleh minta tisu teman? Ya, oke, udah. Oke. Kenapa nggak suka? Menyesal, kamu menyesal. Kenapa? Ini udah masuk ya. Kenapa nggak sukanya? Oke. Ini kita bisa dilawan? Bisa dilawan? Bisa lawan Sinta? Oke, Ervan sambil Ya, Ervan boleh bisa ada yang Saksikan juga. digambar. Oke. Sinta bisa dilawan? Sinta? Dari yang saya lihat dia Ya. kayak ada satu sosok nenek-nenek. Oke. Sosok nenek yang memang Iya, Oke. aku kurang. Dan dia berbaju hitam dan emang negatif dari yang saya rasakan ini. ya. Boleh minum nggak? Minum. Oke. Minta minum teman-teman. Mungkin sambil dipersiapkan, Ervan boleh sambil menjelaskan sosok apa? Mungkin Tasya bantu Ya. menetralkan dulu dari Sinta juga. Gimana sosoknya? Sosok nenek-nenek dengan raut muka yang emang marah dan dia berbaju hitam. Oke. Dan efeknya tuh negatif banget. Di sini saya merasakan kayak ada duri-duri yang cukup tajam nempel di badan saya. Oke. Oke. Sinta. Ya. Sudah ya. Oke. Pertanyaan saya. Tadi Anda sepertinya memang berinteraksi dengan satu sosok. Tapi saya menangkapnya bahwa Anda itu adalah sebenarnya memang orang yang mudah untuk berinteraksi. Sepertinya. Pernah mengalami sebelumnya kah interaksi seperti ini? Bukan cuma sekedar melihat, merasa. Kejadian sih kemarin sempat syuting di daerah Puncak
dan itu semua orang tahu. Jadi ada anak kecil yang ikutin saya. Oke. Saya pamitan bilang, Kenapa? Lihat apa? Lihat apa sebelah situ? enggak. Apa yang dirasain sebelah situ? Hah? Tunggu ya, ini Ada beberapa sosok yang emang Mencoba untuk ini? datang sih yang dipanggil. Oke. Nggak sengaja terpanggil. Karena kadang-kadang memang makhluk tak kasat mata ini ketika melihat ada sebuah medium yang bisa berinteraksi seperti barusan terjadi dengan Sinta ketika berinteraksi dengan sosok nenek itu, mereka pun langsung menunjukkan ketertarikan ya. Biasanya seperti itu ya Tasya dan Ervan ya. Oke. Baik, saat ini. gede, denger ya, ini suaranya gedenya di kepala. Jadi memang semuanya tuh nempelnya di kepalanya Kak Sinta. Oke. Jangan dimasukin ya. Dilawan. Oke, Ervan lihat apa Ervan? Bisa dijelasin? Sosok nenek yang tadi ya, dan tapi dia berubah jadi cantik banget. Dia nyai ya. Siapa kamu? Ini artinya Kenapa kamu ikutin? Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa? Kenapa sedih? Dia tuh raut mukanya tuh berubah banget dari nenek-nenek, kemudian berubah menjadi seorang nyai yang dia cantik banget. Oke. Kenapa? Bisa cerita? Mbah, Eyang, ini Eyangnya Sinta ya? Yang ada yang mau diceritain, Mbak? Ada yang mau diceritain? Sakit. Kenapa terikat? Kamu terikat ya? Pilihannya sebenarnya dari Sinta ada dua. Melepaskan memang melawan supaya tidak masuk, atau ya memang biar kita bisa berkomunikasi. Pilihannya ada di Sinta. Tapi memang agak sulit untuk masuk. Iya. Jadi setengah-setengah ini posisinya. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sinta? Dan ini ininya panas banget. Sinta? Punggungnya. Iya. Ya? Bisa? Bisa dilawan dulu ya? Lawan dulu. Oke? Oke. Silakan. Oke. Tasya. Jadi artinya sebenarnya sosok nenek ini adalah sosok yang menjaga Sinta sebenarnya, Mbak? Iya. Jadi ini bukan ganggu. Ya itu tadi aku bilang ini panjang ya. Cerita ininya tuh panjang dari dulu memang. Iya. Nah karena diomongin mungkin dia jadi mendekat. Tadi kan minta di awal kalau nggak salah tadi Sinta juga sempat mengatakan pada saat dia berada setengah posisinya Iya. tidak mau dibahas. Iya, makanya tadi dia juga bilang sakit karena makanya aku bilang ini tuh bukan langsung dari orang tua atau nenek langsungnya Kak Sinta, mungkin dari dulunya pernah ada melakukan sesuatu dan tidak diputus. Baik. Dari garis keturunan tapi kita tidak tahu tahapan langkahan turunan keberapa sebenarnya. Iya. Gitu ya. Oke. Sinta, kalau tadi pada saat Sinta berinteraksi dengan sosok nenek, yang kamu rasakan apa? Saat itu, tadi, barusan? Dada sesak sih. Dada sesak? Iya. Kemudian apa lagi? Ada rasa sakit selain dada? Enggak. Soalnya tadi Ervan sempat mengatakan ada... Apa itu? Oke. Ya, biasanya memang terjadi interaksi, maka akan interaksi berikutnya muncul karena mereka berusaha. Memang saya dari sendiri itu menolak untuk nggak mau dengan Ya. makhluk seperti itu. Ya, karena Anda membatasi diri Anda sendiri gitu kan. Tapi dengan kondisi saat ini artinya tadi nenek, ya kan? Entah garis keturunan keberapa sebenarnya. Ervan tadi sempat mengatakan seperti ada duri, ada yang menancap. Iya. Ya kan? Kesakitan. Sakitan. Dan tadi di awal kita sempat membahas energinya apa yang ada di studio ini. Tasya dan Ervan juga mengatakan bahwa ada energi sakit sebenarnya gitu kan. Nah, kalau Tasya dari bilang bahwa memang
mengatakan ini adalah sosok yang memang sudah ada sejak lama, ya kan? Sebenarnya tanpa disadari sebuah perjanjian telah dibuat entah oleh siapa dari garis keturunan yang mungkin ya bisa jauh ke atas lagi, tapi karena tidak tuntas akhirnya dia malah membayangi anggota-anggota keturunannya. Iya, keturunannya. Dan si genderuwo ini, jadi ini agak rumit ya. Memang kalau perjanjian itu rumit, ketika nggak diputus ke bawahnya tuh dia akan ganggu terus. Yeah. Nah tapi genderuwo ini mungkin dia karena Kasinta ini juga cukup ada boundariesnya tuh tinggi gitu, ada batasannya tinggi. Itu membuat dia oke, gue jaga dari jauh, tapi cara dia makan energi dia harus dikasih makan kan, ya itu kayak gini-gini nih kemakan. Artinya berapa kali pernah mengalami seperti ini dong? Bukan cuma kejadian kemarin puncak, mungkin dan artinya sering. Lokasi syuting juga sering. Sering artinya ya. Tempat baru. Oke. Nah, tempat baru pun juga terkadang kita terjebak bahwa kita pikir adalah energi yang ada di lokasi itu. Padahal sebenarnya bisa saja energi yang menempel pada kita malah menunjukkan perlawanan terhadap energi yang ada di lokasi gitu kan. Ervan? Iya. Dari yang saya tangkap tadi berubah jadi sosok wanita yang anggun. Baik. Dengan usia rentang perwujudan dengan usia 50 tahunan. Oke. Seperti itu. Mungkin ini adalah sosoknya kala itu, pertama kali sebelum melakukan perjanjian. Ya. Ya kan, dan kemudian setelah dia melakukan perjanjian, ada sosok raut muka sedih, raut muka sakit. Yang akhirnya ditangkap pertama kali oleh Ervan. Dan ini adalah sosok yang memang pertama kali sebelumnya ya. Mungkin sambil memperlihatkan kepada teman misteri di rumah. Jadi ini memang sosok yang digambarkan ketika sosok nenek yang kemudian berubah wujud menjadi cantik pada saat berinteraksi dengan Sinta barusan ya. Oke, baik. Ya dan aku dengar nama ya, aku nggak tahu nih, Rima, Mira gitu, ada antara itu tuh nama. Ada recall Ya. nama itu di keluarga besar? Nggak ada. Ada. Kenapa Kak? Ada? Apa yang kamu pikirkan ketika melihat Saya ini lukisan ini? Setengah-setengah. setengah lagi ya? Iya. Ada. Oke, ini sepertinya setengah lagi sebenarnya ya. Oke, Sinta. Gimana? Sinta bisa dilawan? Bisa lawan? Bisa. Oke, fokus dulu. Coba dilawan dulu. Oke. Sebenarnya energinya cukup kuat banget Ya. Iya. di sini di belakang saya. Oke. Dan namanya emang masih mau berkomunikasi. Oke. Mungkin sambil kita akan mencoba untuk menyaksikan beberapa foto. Ya. Foto masa kecil dari Sinta terlebih dahulu dan juga foto keluarga. Sambil kita lihat apakah yang akan terjadi. Mungkin bisa sambil ditampilkan di layar terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Ini masa kecil. Tasya mungkin sambil melihat. Ya. Ini usia berapa nih? SD. SD. Itu dari ijazah. Oke. Ini adalah masa-masa ketika kamu punya teman kecil artinya Teman ya? kecil. Oke. Tapi SMP teman kecil tuh udah nggak ada. SMP teman kecil sudah hilang ya artinya ya. Oke. Kalau di masa ini gimana Tasya atau Ervan? Sosok dari Sinta itu apakah memang tapi agak-agak boleh coba ditampilkan sebentar lagi di layar. Ini nenek aku. Oke. Karena jujur ya, ini ada kesamaan wajah. Sekilas mirip ya. Dengan foto. Ini nenek aku. Ini nenek kamu. Nenek. Tasya ini Sinta tahu. Ini suaminya cemburu. Oke. Cantik. Saya tangkap ini Sinta bukan Sinta ini. Iya. Cantik. Coba ceritakan. Coba diceritain. Banyak yang suka. Oke. Oke. Suaminya cemburu. Terus apa yang dilakuin suaminya? Difitnah. Aku nggak kenal tapi itu nenek aku. Apa? Aku nggak kenal tapi itu nenek aku. Oke. Ini artinya Sinta ya.
nenek itu bukan berarti langsung nenek, bisa aja Bisa, garis keturunan buyut sebenarnya, gitu ya. buyut. Oke. Oke, Cantik. ya kamu keluar dulu ya. Nanti ngobrolnya sama aku, kasihan badannya capek. Oke. Minum biar netral, Mas Sinta. Oke. Jadi Sorry. ya. Oke, Sinta minum dulu. Jadi silakan. Jadi sebenarnya yang kita tangkap adalah Sinta ini posisinya saat ini sedang menjadi medium setengah ya? Iya, setengah. Aja ya. Tadi satu sosok yang digambarkan oleh Ervan ternyata sekilas kalau saya secara orang awam akan melihat wajahnya mirip dengan Sinta di masa Sinta, kecil, iya. gitu kan. Dan ternyata memang bisa dibilang bahwa ini adalah sosok garis keturunan. Tadi Sinta pun sempat setengah juga dan mengatakan ini nenek saya. Dan bengong. Sinta, oke, Sinta fokus dulu. Iya. Sinta, burung gagak belakang kita sepertinya dia tidak nyaman dengan kehadiran Iya. sosok ini. ya menunjukkan keberadaannya ya, memang ya. Oke, Atau Kak Sinta boleh pindah sini dulu nggak? oke, Boleh mungkin kita pindah sini dulu aja. biar Tasya juga bisa sambil memonitor untuk menjaga. Oke. Oke. Nenek Boleh cantik. minum lagi? Maaf, silakan. Dadanya sesak banget loh. Kesep. Ya karena ya itu, karena setengah-setengah. Beda sama orang yang plek masuk dia akan loss di Oke. dalamnya gitu. Ini karena setengah-setengah Setengah-setengah nggak enak. harus menjaga sehingga dadanya sesak juga ya. Oke. Tapi satu cerita yang menarik. Nenek cantik, tapi suaminya pencemburu, kemudian dia difitnah. Ya, Rasa sakit itu ternyata bukan sakit soal fisik, tapi bisa juga sakit hati sebenarnya ya. Ya. Oke. Mungkin ada beberapa foto-foto lain ya sebenarnya. Kita juga kalau tidak salah ada foto keluarga dan foto masa kecil dari Sinta juga ya. Boleh kita tayangkan di layar? Ini foto keluarga ya artinya? Ya kemarin belum lama. Oke. Ini adalah keluarga dari Sinta. Kalau dari Tasya atau Ervan, bagaimana? Mungkin sambil melihat di situ. Ini kakek ya? Bapak saya. Bapak. Saya 9 saudara, itu 9 saudara. Oke. Oke, kalau yang aku lihat memang dari bapaknya auranya ini banget. Besar. Oke. Ibu, Dari ibu yang besar. itu dari ibu saya. Itu ini garis keturunan ibu artinya ya. Artinya Sinta juga tadi sempat berkomunikasi sebenarnya tanpa disadari ya. Saat kamu setengah sebenarnya kamu berkomunikasi dong dengan sosok ini. Di dalam hati kamu seperti mengobrol ya artinya ya. Iya, kayak ada yang ngomong aja. Oke, apa yang tahu. disampaikan? Mungkin boleh di-share nggak? Yang tadi Ada yang muncul di hati gitu, ngomong yang muncul di apa. hati kamu pada saat kamu tadi posisi lagi setengah. Iya, saya juga belum pernah ketemu kan. Iya, tapi tadi saat posisi setengah, tadi kan kamu bilang dia cantik, suaminya pencemburu, difitnah. Sadar nggak Kadang- ngomong gitu? Nggak sadar. Ada tidak sadar? Nggak sadar. Oke. Karena kadang-kadang ketika posisi kita berada di tengah-tengah, berusaha menjadi medium di antara dengan makhluk tak kasat mata, mungkin memang ada yang tidak bisa disampaikan oleh mulut kita sebagai manusia. Tapi di saat rasa sudah mulai bertemu, biasanya ada hal-hal tertentu yang tertangkap oleh kita sebenarnya. Gitu. Ya saya ngerasain kalau itu ada ikatan keluarga. Baik. Mungkin nanti kita akan bahas Balik lagi lagi. lebih lanjut. Tapi saat ini juga saya akan mengajak teman misteri di rumah. Kita akan sama-sama menyaksikan beberapa video sebenarnya yang memang sempat viral juga di social media dan kita akan mengetahui apakah ini memang benar kehadiran nyata dari makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar rekayasa. Mungkin bisa diputarkan videonya, silahkan. Sosok kaki. Oke. Yang pertama adalah adanya jejak kaki di kendaraan. Dicoba dihapus tapi ternyata tidak bisa dan ternyata jejak kakinya adalah dari area dalam. Gitu. Sinta terlebih dahulu. Kalau Sinta sendiri melihatnya seperti apa? Jejak kaki kalau dari kamu bilang, ini rekayasa atau ini benar-benar ada. Kalau dari versinya kamu? Rekayasa sih. Oke. Ketika Anda mendengarkan ya rasa dari dalam hati mengatakan itu rekayasa ya. Ya, biasanya kalau gitu kan berat tuh kalau ngerasain mang Oke. real. Tasya, Ervan bagaimana? Bener, sepertinya Kak Sinta juga cukup peka dengan video-video tersebut dan emang bener itu rekayasa. Oke.
jejak kaki, rekayasa artinya ya? Rekayasa. Oke, baik. Karena bisa saja ketika dikatakan jejak kaki dari dalam, mungkin juga ada satu kebiasaan mengangkat kaki di atas dashboard, menempel di kaca depannya. Iya, benar. Sebenarnya ada juga orang yang punya kebiasaan seperti itu dan itu Saya bisa sendiri saja juga suka begitu kan. Nah, artinya bisa saja seperti itu tanpa disadari oleh orang-orang pemilik kendaraannya. Nah, kita akan lihat video yang berikutnya. Terlebih dahulu sekarang. Daerah pemakaman, ada sosok di bagian belakang. Sosok putih kalau saya tidak bisa melihat jelas, mungkin kemungkinan besar kita akan mengatakan itu sosok pocong sebenarnya ya, dengan adanya tulisan dalam video tersebut. Ya. Oke. Versi Sinta. Kalau menurut Sinta? Rekayasa. Rekayasa. Tasya Ervan, setuju? Setuju. Oke. Sinta, kenapa kamu bilang rekayasa? Saya nggak merasakan apa-apa. Oke. Karena kamu tidak merasa apa-apa. Tasya, Ervan, Tasya mungkin? Ya, satu, kalaupun itu benar ada Kalau sosok, makam kan biasanya ya. memang ya ada. Ya, tapi tidak mungkin sesolid Sejelas itu, itu ya? Jadi itu kalau menurut aku ya, lagi kalau balik dengan energi, memang nggak ada energi apa-apa di situ. Oke. Dan memang kadang-kadang saat ini di sosial media beredar video-video yang memang sebenarnya hanya untuk menarik atraksi atau engagement kalau misalnya itu ya. Ya. Karena saya sendiri pernah ngeliat kayak gitu, itu nggak bisa ngeliat jelas kok. Kayak gitu cuman sekelibet gitu. Dan tidak sesolid itu, tidak Enggak, senyata itu enggak. kita kayak seperti kita sebagai manusia ya. Enggak, dia cuman kayak gitu. Tapi kalau kayak kita setengah sadar, suka ketiduran di mobil gitu, nunggu di lokasi syuting gitu kan. Ya. Kita ketiduran di mobil, itu memang kayak wajahnya jelas gitu. Kadang kita tidur gitu kan, Ya. di depan muka gitu. Tapi kalau lihat yang aslinya itu saya paling kayak Sekelibat. sekelibat gitu. Karena kayak kita lagi tidur gitu kan, malam gitu. Kadang pintu kebuka kayak ada orang lewat gitu. Kita cari nggak ada ya. Oke. Karena menurut banyak Dan orang itu langsung bahwa bulu kuduk, dan kita tuh kalau ngelihat sesuatu kayak gambar apa, Iya. memang itu Benar. real tuh biasanya berasa. ada kode di badan sendiri ya. Karena memang orang bilang kan sebenarnya frekuensi paling mudah untuk bersentuhan, bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata adalah pada saat kita berada di frekuensi menjelang tidur ya. Setengah tidur kalau istilahnya ya. Baiklah. Rep-repannya akhirnya pun juga terjadi. Oke. Dan seperti kita ketahui bahwa sepertinya banyak sekali cerita-cerita yang memang disampaikan oleh Sinta dan banyak juga cerita-cerita menarik lainnya yang akan dibagikan oleh medium lain yang akan bergabung bersama kita tetap di Medium. Tasya, kita sepertinya akan membiarkan untuk Sinta duduk di sini. Iya. Sepertinya kamu juga perlu menjaga dia. Ya? Iya, terus takutnya nyamber terus karena Kak Sintanya sensitif banget. Oke, baik. Tapi bagaimanapun juga saat ini saya akan segera mengundang medium kita yang pertama untuk membagikan pengalaman mistisnya. Saya ajak semuanya untuk berdiri tentunya untuk mengundang medium kita yang akan bergabung bersama kita malam ini dan membagikan pengalaman mistisnya. Ada Wina. Baik. Selamat malam. Silakan. Kasih. Wina, penjual kopi, melihat bayangan aneh pada hasil fotonya. Wina, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama medium di malam hari ini dan saya akan persilakan kepada Wina untuk menceritakan secara langsung kepada Tasya, Ervan, Sinta dan juga teman misteri di rumah pengalaman misterinya Anda. Terima kasih. Saya 5 tahun yang lalu atau lebih saya dagang kopi di daerah Durensawit di BKT. Oke. Nah, waktu sekitar jam 9, hujan turun deras sekali. Nah, terus setelah hujannya reda tuh wilayah BKT itu indah sekali. Kelihatan lampu-lampunya gitu kan. Jadi ngundang saya untuk ngambil foto gitu kan. Mau foto itu nyatu jembatan BKT-nya maksudnya. Nah, terus saya ambil tuh, saya foto tuh. Saya maksudnya mau foto jembatan. Jembatannya. Pas hasilnya saya lihat, "Dek, ini apaan, Dek?" Sosok apa yang sebenarnya tertangkap kamera Anda? Tangkap kamera itu foto bayangan putih, tinggi besar, melebihi pohon yang di samping dia gitu. Ini kejadian, ini fotonya? Iya. Oke, jadi ada sosok di bagian belakang ya?
di belakang pohon ya sepertinya ya? Di depannya pohon itu. Ya. Tasya, mungkin boleh Tasya saya minta tolong dulu untuk pengalaman dulu dari Wina saat ini. Dan juga mungkin pernah ada pengalaman lain? Mungkin Wina saya persilakan untuk berdiri untuk dirawat terlebih dahulu oleh Tasya. Tangannya. Mungkin aku ngebahas sama yang kenapa bisa ke foto itu ya, mungkin itu kalau Ibu Winaya sendiri sih nggak sensitif, nggak aneh-aneh lah gitu, nggak ada hal yang aneh. Tapi mungkin waktu itu nggak sengaja ke foto dan memang suasananya di situ lagi karena hujan itu ya lembab, itu mengundang banyak sosok di situ yang kebetulan jadi ke foto. Tapi kalau Ibu Wina sendiri sebenarnya nggak ada yang aneh, nggak sensitif. Nggak pernah melakukan apa-apa juga. Jadi bukan ke foto karena ada sengaja energi yang dipunya gitu kan. Enggak. Tapi memang Bu Wina palingan dalam kehidupan Bu Wina sehari-hari memang tidak pernah melihat hanya kesal itu aja ya palingan ya. Atau mungkin ada beberapa kali tapi dalam jumlah yang tidak sebanyak itu mungkin ya Bu Wina ya. Oke, sebentar Bu Wina. Sepertinya Sinta bisa. Apa yang dirasain apa? Kasih aja Mau mungkin. masuk. Sosok apa? Kalau ada melawan dadanya pasti sakit kan? Nggak ada yang masuk-masuk dulu ya. Ini ada perempuan memang tapi masih agak jauh, nggak deket. Oke. Nggak ada yang masuk-masuk dulu, nggak boleh. Kalau saya belum bilang masuk. Bentar tahan. Bisa? Bisa menahan? Aman? Aman? Oke. Jauh kok. Oke, baik. Jadi kejadian setelah itu, pada saat setelah kejadian foto? Dengan hari berikutnya, malam berikutnya, dagangan saya rada sepi gitu. Tidak seperti biasanya gitu ya, menurun. Iya. Terus saya coba ke orang pintar, saya tanyain gitu. Memang iya karena itu. Ya setelah saya komunikasi sama orang pintar begini-begini, akhirnya alhamdulillah agak rame lagi gitu. Oke. Sosok apa? Bentar. Aku ngeliat ada perempuan yang nempel sama ibu nih, kuntilanak. Ini apa senyum-senyum? Oke. Nempel banget soalnya. Sosoknya seperti apa? Kuntilanak. 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 Ini saat ini yang lagi berada di studio, artinya sosok kuntilanak yang menempel pada Bu Wina yang tadi Tasya katakan bahwa memang asalnya dari rumah artinya ya Tasya Dari ya? rumah. Dan ini nggak tua ya. Jadi memang karena kita ketahui bahwa ya seperti biasa apabila terjadi mediumisasi Siapa nih? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ini total berbeda sekali dengan sosok yang kita bicarakan tadi. Oke. Kamu siapa? Kamu dari mana? Rumahnya daerah mana? Rumahnya daerah mana? Duren Sawit. Kamu dari sana, dari rumah Bu Wina? Oh, ini sosok yang sebenarnya nempel kepada Bu Wina ya artinya ya Tasya ya? Sepertinya. Atau berbeda? Kamu kenapa nempel-nempel? Jadi sekali lagi memang karena tadi di awal juga Sinta pun sempat berinteraksi dengan sosok nenek yang memang mengikuti dia. Tapi di lain sisi saat ini posisinya Sinta itu sangat amat sekali menjadi mudah untuk berinteraksi atau menjadi medium. Oke. Bisa dulu. Ibu atau ibu pernah ada ikut ritual tanpa sengaja gitu? Ritual. Datang ke orang pinter mungkin? Iya. Iya, pernah. Iya. Di sana ngapain? Ya, dia katanya saya dagang kopi di sana, harus sediain kopi pahit sama rokok. Ini emang bawaan dari tadi. Dia ada itu kan secara Oke. Nggak apa-apa.
ini memang laki-laki ini bawaan dari orang pinter tadi ya. Orang pinter itu secara tidak langsung Ibu Wina melakukan perjanjian. Dan itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Kak Sinta lihat apa? Ada yang pegang aku. Orang pinter itu secara tidak langsung Ibu Wina melakukan perjanjian. Oke, ini adalah sosok yang digambarkan oleh Ervan. Ketika tadi Sinta berinteraksi dengan satu sosok yang ternyata merupakan bawaan atau ya mungkin kalau dibilang bawaan mungkin tanpa disadari tempel atau apalah oleh Mbak Wina. Sosok hitam besar, pria ya sebenarnya ya. Oke. Oke, tadi sempat keluar seperti asap dan kemudian terjatuh. Teman. Oke. Dan tadi kita sempat berbicara bahwa Mbak Wina artinya memberikan kopi pahit dan rokok. Ya tanpa Anda sadari bisa saja sosok yang selama ini Anda berikan makanan, akhirnya apa ya, mungkin bahasa kasarnya adalah menganggap Anda sebagai majikan, dia adalah piaraan karena Anda selalu memberikan makanan dan akhirnya dia menempel. Ervan mungkin bisa lebih jelas mengenai gambar yang sudah dilakukan ketika tadi sosok tersebut malah berinteraksi dengan Sinta malam ini? Oke, iya, ini adalah sosok mungkin bisa dikatakan genderuwo dan dia posisinya kayak menantang gitu loh. Oke. Tangannya ke pinggang. Ngajak ribut istilahnya ya. Dan dengan tatapan tajam. Makanya dia tadi yang masuk ke Kak Sinta tadi tertawa-tawa. Jadi nantang. Iya benar. Satu hal sih, artinya ini kedua sosok yang lagi negatif sebenarnya. Negatif banget. Dan nantang ya. Ya, karena ya tadi tanpa disadari oleh Mbak Wina ketika setelah kejadian foto sosok tersebut di kamera dan kemudian tiba-tiba datang ke orang pintar, disuruh sediain kopi, suruh sediain rokok, ditaruh. Artinya kan sebenarnya Mbak Wina juga sudah dikasih tahu sama si orang pintar tersebut bahwa ini adalah untuk konsumsinya mereka. Ya dong, untuk konsumsinya si makhluk-makhluk yang ada di lokasi tempat dagang Anda. Iya. Sebenarnya udah tahu dong artinya. Tadinya sih sebenarnya bertolak belakang ya. Iya. Masa sih ya kita makhluk seperti itu kita kasih kopi, ya, kasih rokok, otomatis kita ngeluarin rokok lagi, biaya lagi. Ya. Cuma ya saya ikutin dulu. Ternyata memang setelah saya kasih kopi sama rokok itu rame dagangan saya. Oke, baik. Tapi bagaimanapun semoga ini menjadi sebuah pembelajaran juga buat teman misteri di rumah bahwa tidak ada yang gratis. Terutama ketika berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Ketika Anda dijanjikan untuk mendapatkan ya kemudahan dengan menyediakan konsumsi untuk mereka, bisa saja berdampak panjang pada diri Anda sendiri. Mbak Wina, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga kesediaannya membagikan pengalaman misterinya di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Mbak Wina untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Wina, silakan. Baik, dan setelah mendengar kisah dari Mbak Wina tadi, bahkan sosok tersebut juga berinteraksi dengan Sinta aman? Aman ya? Oke, coba bertahan juga terlebih dahulu. Tapi bagaimanapun juga kita masih ada medium lain yang akan bagikan pengalamannya. Dan seperti apa sebenarnya pengalamannya, saya akan mengundang Adeline. Adeline, karyawan toko kecantikan, dihantui oleh arwah yang bunuh diri. Selamat malam, Adeline. Silakan. Baik, silakan duduk teman-teman panelis, Tasya, Ervan, Sinta. Adeline, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Medium pada malam hari ini untuk membagikan pengalaman Anda. Dan
Sebelumnya Anda juga sudah mengirimkan foto dan video ya kepada tim medium untuk nanti akan Ervan coba gambarkan sosok apa yang ada di area tersebut. Dan saat ini saya akan persilakan kepada Anda untuk langsung menceritakan kepada teman misteri di rumah, kepada Tasya, kepada Ervan, Sinta, dan juga ke-30 panelis, bagaimana pengalaman istri Anda? Iya, waktu itu kan saya lagi nginep di rumah tante saya. Ya. Nah, jadi pas sekitar jam 1 tuh, saya kan lagi masih main HP kan, orang-orang udah pada tidur, saya masih main HP. Tiba-tiba saya dengar orang kayak naik tangga turun tangga gitu. Oke, Nah, suara langkah artinya yang Anda dengar ya? Habis di situ kan kok nggak ada orangnya gitu, kok nggak muncul-muncul. Akhirnya saya coba aja tuh, karena berapa kali gitu dia berapa kali kayak lama gitu. Oke. Akhirnya pas saya cek tuh nggak ada. Nah di situ saya kaget tuh, langsung ketakutan. Saya langsung lari ke kamar. Saya berusaha tidur tapi nggak bisa tidur. Akhirnya saya main HP tuh, main HP. Selang beberapa menit, pokoknya beberapa menit dari situ saya masih main HP. Terus saya kan keadaan tidurnya tuh berhadapan sama pintu kamar ya. Oke, Ya, kasur Anda langsung berhadapan dengan pintu kamar? Ya, pintu kamar. Nah, pas saya lagi main HP gini, tiba-tiba ada sosok yang muncul tuh di situ tuh. Muncul, terus dia pakai baju putih, rambutnya panjang, pokoknya mukanya tuh ketutupan. Oke. Gelap aja, gelap. Nah, udah gelap, tiba-tiba dia tuh langsung menghampiri saya tuh, si tangannya tuh langsung kayak begini nih. Menutupi Iya, wajah Anda? Di situ Oke. saya nggak bisa napas, nggak bisa gerak, pokoknya nggak bisa aja, kayak energinya itu kuat banget. Sampai benar-benar saya pengen sadar gitu. Di situ saya langsung kayak alam sadar saya tuh langsung pengen dikagetin biar bangun gitu. Yeah. Saya berusaha, tangan saya ini nggak bisa gerak. Besoknya baru saya cerita sama tante saya, sama ya orang-orang di situ juga. Nah, udah kayak gitu, tante saya langsung cerita, ternyata itu rumah bekas ada yang bunuh diri. Jadi di situ kan di lantai 2 tuh ada 3 ruangan. Ada 1 ruangan yang nggak boleh dibuka sama yang punya rumah. Sampai sekarang tuh kayak ditutup aja sama barang-barang yang nggak kepake di situ. Sebentar, oke, saya runut terlebih dahulu. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda menginap di rumah tante Anda. Tapi kemudian Anda bilang pemiliknya tidak memberikan kunci segala apa. Ini maksudnya kondisinya tante Anda itu beli rumah tersebut, ngontrak atau nyewa. apa? Oke, ngontrak artinya ya, nyewa rumah tersebut. Oke, dan pemilik asli dari rumah tersebut memang tidak memberikan kunci kamar yang tidak boleh dibuka. Iya. Dan akhirnya baru ketahuan bahwa ada kejadian bunuh diri Iya, benar. di lokasi tersebut. Ya, jadi Oke. kejadiannya itu katanya sekitar 15 tahun yang lalu. Itu dikasih taunya tuh sebelum tante saya sewa. Jadi pas udah sewa itu, tante saya juga kayak ngerasain hal-hal aneh tuh. Terus dia langsung cerita ke yang punya rumahnya. Kenapa akhirnya yang punya rumahnya baru cerita tuh. Oh, jadi saat pertama kali tante Anda ingin menyewa rumah tersebut, tidak diberitahukan oleh pemilik? Enggak. Kan, tante saya juga enggak nanya-nanya dulu kan, enggak gimana-gimana. Ya udah, dari situlah udah kejadian-kejadian yang banyak hal-hal mistis. Seperti apa? Yang tante Anda alami juga di bagaimana di rumah? Iya, kayak ada anak kecil, terus kan di situ ada ponakan ya, jadi kayak ada ponakannya tuh kayak ada 2, pokoknya hal-hal yang aneh gitu deh pokoknya. Setiap ada digangguin juga ya kan, di lantai atas, di lantai bawah. Oke. Apakah tante Anda atau Anda mendapatkan informasi siapa korban bunuh diri tersebut? Apakah memang anak dari pemilik rumah kah? Masih ada sangkutan Enggak, pautnya dengan jadi keluarga katanya- atau mereka juga yang menyewa kah atau gimana? Nah itu katanya yang nyewa, jadi kayak perempuan mungkin dia bunuh dirinya nggak tahu karena frustasi atau gimana ya, kita nggak tahu. Pokoknya punya rumah juga nggak tahu, jadi sekitar 15 tahun yang lalu tuh emang bener-bener ditutup banget. Oke. Baik, Ervan sudah? Sudah. Jadi dari foto yang dikirimkan, kita pertama bahas yang di tangga dulu. Tangga ya? terlebih dahulu. Oke. Foto yang dikirimkan pertama-tama tangga, ini ada sosok yang memang pertama kalinya Adeline merasakan interaksi ya, mendengar suara langkah ya. Iya benar. Ya, Oke. di sini saya melihat ada sosok anak laki-laki yang usianya remaja, Niko. Oke. Dia sering beraktivitas di bawah tangga ini. Oke. Dan ada satu lagi yang ruangan tuh, ada sosok perempuan yang di sini. Oke. Sorry, sebentar. Adeline, mungkin bisa sambil dijelaskan. Ini ruangan yang tidak boleh dibuka? Iya itu. Oke, jadi ini adalah depan ruangan dari yang memang tidak diperbolehkan untuk dibuka oleh sang pemilik rumah karena pernah ada kejadian bunuh diri di situ ya. Oke, sosok perempuan, Ervan. Gimana? Dan
auranya tuh cukup pekat ya kalau saya lihat. Dan kalau kita ada di situ, bawahnya pengen nangis. Oke, tapi saya penasaran, anak lelaki. Tasya mungkin bisa dijelaskan juga, anak lelaki. Ya kalau yang lelaki itu memang udah di situ lama ya, jadi bukan bawaan dari yang bunuh diri ini atau memang dia ada di situ. Oke. Ditambah lagi dengan yang si perempuan ini, tapi dia nggak memang mungkin karena ada dendam, jadi nggak keluar. Ditambah lagi itu ruangan ditutup terus, padahal harusnya biarin aja Dibersihkan, dibuka, iya. segala apa sehingga Biar- energi negatif yang ada biar pun keluar. bisa terluar ya. Oke, Jadi ini baik. semakin di situ makanya energinya kuat karena Oke. diisolasi ibaratnya. Ya, ada kejadian-kejadian apa nih? Karena semakin besar energi, nggak tahu ya. Semakin besar energi maka yang akan terjadi mereka malah mempunyai kemampuan untuk menggeser benda atau apa. Pernah terjadi seperti itu nggak? Oh, paling itu kayak apa sih? Kayak ada yang jatuh gitu tapi Iya. tapi nggak ada. Nggak ada barang Iya, atau apa nggak ada terdengar barang. seperti suara Iya, apa gitu. Terus habis itu kadang kan di situ juga kalau di lantai atas kan ada jendelanya tuh ya. Iya. Kadang tuh kayak ada bayangan gitu tapi ya udahlah langsung tutupin pakai bantal kan orang. Oke. Sinta, kalau kamu ada penasaran mau nanya apa silakan. Kayak nggak direstui sama keluarganya gitu ya. Si perempuan ini. Yang bunuh diri. Itu yang kamu tangkap artinya, dari rasa yang kamu tangkap ya. Tasya boleh sedikit menerawang dari Adeline sendiri? Boleh ya? Adeline silakan berdiri terlebih dahulu. Ini juga bukan orang yang sensitif, cuman memang kalau aku lihat dari Mbak Adeline di rumahnya nih ya, di rumah tantenya tadi, memang jadinya ganggu ke dia karena dia masih muda, Oke. merasa sama nih sama aku. Ditampakin, dikasih tahu rasanya, suka ngerasain sedih waktu di sana, terus jadi takut. Nah itu sebenarnya bukan nakutin, dia cuma mau kasih tunjuk bahwa ada aku tuh di sini, terjadi terperangkap gitu. Iya. Itu sih yang aku tangkap dari Oke. cerita rumah itu Oke. dari Mbak Adeline. Baik. Oke. Silakan duduk kembali, Mbak Adeline. Ini kenapa akhirnya ya mungkin dari sosok-sosok yang ada di lokasi ini sosok terbesarnya, energi terbesarnya. Iya. Sekali lagi ini adalah sosok yang memilih untuk mengakhiri hidupnya di ruangan yang tertutup tersebut. Evan, ada yang mau ditambahkan mungkin dari sosok tersebut? Saya juga penasaran dengan sosok Apa ini? bentar ya. Di foto sendiri dulu. Udah. Ya. Ini saat ini salah satu panelis kita tiba-tiba seperti menyanyikan lagu Jawa ya artinya ya. Siapa ini? Dengan siapa? Ya, biasanya yang nyinden gini memang ditanya tuh dia Memilih untuk menyelesaikan menyanyi, dulu. menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Oke. Tapi, Oke, Bu. Bu, Bu. Bu. Bu, Bu. Bu. Bu, Oke. Oke. sadar dulu yuk. Bu. Bu. Atau mungkin biar gampang dibawa keluar dulu ya. Iya, iya. Boleh? Yuk. Oke. Bisa. Tapi Tasya maksudnya kita hati-hati sebelah sini. Makasih ya. Oke. Tasya, Ya. kita dari tadi tidak membahas sosok menyanyi. Kenapa tiba-tiba ada Kak Sinta. Sinta. Deh. Sinta. 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 Tasya. Siapa ini? Siapa ini? Bisa ngomong? Bisa ngomong? Bisa ngomong nggak? Sinta. Setiap kali ada kejadian Kak Sinta selalu ke-trigger ya. Sambar. Iya. Iya.
Karena frekuensinya memang sepertinya sudah ada sambungannya ya sebenarnya. Ya. Oke. Bisa ngomong, kalau enggak kamu keluar aja. Ayo. Yuk. Ayo. Apa itu? Kenapa tuh? Masih ada yang nyanyi ya? Oke, bentar. Coba saya cek belakang dulu. Lu urus Sinta dulu. Oke. Dilawan aja. Apa ya itu ya? Arfan boleh nggak di... Udah. Oke. Oke. Kak Sinta? Ya. Udah? Dari mana sih itu? Oke, Tasya. Arfan tolong ini dulu ya. Tasya, ini ibu yang tadi. Udah kemana? Oke. Duduk. Udah, Biar tahan dulu, nggak nempel tahan lagi. dulu. Yuk. Berdoa. Oh, perut Diam, dibersihin, berdoa ya. Ya udah. Nah, lawan Bu. Ya, berdiri. Up. Oke. Sip, baik. Jadi barusan ketika salah satu dari panelis kita berinteraksi, dibawa keluar di saat Sinta lagi sepertinya juga berinteraksi di belakang, ternyata kembali mengalami interaksi. Oke. Tadi belum selesai. Tadi Sinta berinteraksi dengan sosok apa sebenarnya, Tasya? Nyamber, jadi ketika yang ini karena kadang energi yang masuk ke ibu tadi, Ya. dia bisa pecah kan? Ya. Nah, pecahannya itu nyamber ke Kak Sinta. Jadi mau diajak ngomong tuh nggak bisa, karena yang dia rasain akan cuma ketekan aja rasanya. Oke, karena memang saya bilang secara tidak langsung ya Sinta, meskipun kamu membatasi diri kamu, sebenarnya tanpa kamu sadari memang kamu adalah sebuah medium yang Terbuka bisa berkomunikasi, gitu. terbuka untuk berkomunikasi. Tapi selama ini kamu bisa membatasi diri, tapi tanpa kamu sadari sebenarnya menekan kamu, gitu Karena kan? memang di studio ini sih banyak. Iya. Oke, ya Apalagi mungkin selama dengan ini banyak interaksi dari tadi, makin Iya. manggil. satu pertanyaan. Kita dari tadi tidak membahas soal penyanyi, Nyanyi ya. sinden, Jawa lebih tepatnya kalau kita dengarkan bahasa yang digunakan gitu kan. Apa sebenarnya? Ini yang dibawa orang sih ini, masuk jadinya. Dibawa. Jadi bukan sosok yang kita ceritain, bukan. Ya. Tapi mungkin ada nempel dari kalian, dari panelis sih ini. Bukan dari sini. Ibaratnya seperti tadi mungkin kalau medium kita yang pertama Mbak Wina ada kuntilanak dan segala apa yang menempel pada dia, mungkin sebenarnya dari salah satu panelis kita lah yang ada sosok penyinden Jawanya itu disebutnya. Betul. Oke, mungkin bisa diperlihatkan ke kamera, Arfan? Ya, kalau dari yang saya lihat sih, sosok yang masuk ke panelis tadi adalah sosok ibu-ibu Ya. yang usianya udah cukup tua, dan dia biasanya kalau di Jawa itu nembang itu seperti kayak kita lagi curhat gitu. Ya, betul. Dari yang tembang yang ditangkap sih, saya menangkap sosok itu merindukan anaknya. Oke. Mungkin kejadiannya pas masa-masa perang, jadi dia lagi nungguin anaknya kok nggak pulang-pulang. Ya. Itu. Oke. Tapi di satu sisi juga sebenarnya itu ada sosok yang memang menempel kepada salah satu panelis kita, kalau Tasya bilang ya, yang tanpa disadari kehadirannya oleh salah satu dari panelis kita. Karena kadang-kadang energi tersebut bisa berada dekat tubuh kita tanpa kita sadari. Nempel sama mbaknya nih yang lurusan aku ini nih. Yang mana? Sorry. 21 ya. Yang ini? Ini yang pakai, ya itu kamu. Yang tengah ini ya? Oke. Jadi sebenarnya ada, oke. Tapi saya sedikit bertanya. Tadi Tasya sempat mengatakan sebenarnya sosok itu adalah sosok yang menempel pada Anda. Mungkin ya tidak Anda sadari. Anda sadar atau enggak? Lusa, kemarin saya baru dari kampung, Pak. Dari kampung. Kampungnya daerah Jawa? Daerah Jawa. Tengah, timur? Timur. Tengah? Oh, timur. Iya. Oke, baik. Ya kadang-kadang memang nggak sadar ya, mungkin lewat ke bawah atau dia dalam keadaan memang mirip sama anaknya yang nggak pulang-pulang itu tadi, jadi nempel. Emang kalau aku lihat sih mbaknya bukan Bukan mencari atau apa, tapi memang karena kebetulan sedang
sedang berada di area tersebut artinya ya? Iya. Oke, baik. Artinya mungkin lebih waspada aja. Tapi nggak mengganggu dia sih, Niko. Ya. Oke, secara energi, secara fisik memang tidak mengganggu, cuman kebetulan memang dianggap mirip ya artinya Tasya Iya, ya? iya. Oke, cukup menarik sebenarnya karena makanya tadi saya bingung kita tidak ada membahas mengenai hal tersebut gitu ya. Iya. Tapi bagaimanapun juga tentunya Adeline, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Anda untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak tentunya. Ya, sama-sama. Sudah berbagi. Silakan. Saat ini saya akan persilakan Tasya untuk mungkin membaca kartu tarot dari Sinta. Sinta keberatan? Enggak apa-apa. Oke, silakan. Sinta shuffle. Bisa nggak? Bisa dong. Sukses, rezeki. Min. Ya, ambil 3 setelah gini. Sambil dipikirin rezeki tadi ya. Oke, 1 kartu. Yang kedua. Sudah ada 3 kartu artinya Tasya ya. Oke, iya. Ini yang pertama ada kartu The World kalau hubungannya sama sukses, karir. Jadi ini harusnya bagus. Jadi tahun ini adalah ada yang baru lagi. Amin. Nah, terus yang kedua ada ini. Ini artinya jangan sampai fokus sama satu hal doang. Ketika fokus sama satu hal, coba untuk lihat sekitar juga karena tuh kesempatannya tuh ada di sekeliling juga, nggak cuma di satu itu aja. Nah terakhir, ini akan ada rezeki yang besar, amin ya. Amin, amin. Rezeki yang besar akan datang dan ini terkadang bukan dari entertainment doang gitu, dari yang lain. Dan rezeki itu tidak selalu berkaitan dengan materi ya? Iya, betul. Baik, jadi bisa dikatakan sebenarnya untuk Sinta pun 3 kartu ini bisa dibilang baik. Baik. Akan ada sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Iya. Akan ada banyak kesempatan, tapi berlatihlah untuk tidak hanya fokus pada satu titik ya Tasya ya. Iya. Dan juga akan ada rezeki baru, rezeki yang luar biasa besar. Iya, Menarik. Ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Dan yang pastinya juga teman misteri di rumah, tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam. Terima kasih.